Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi program linier. Adapun materinya yaitu pengertian program linier. Nah, program linier adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier. Nah, optimasi linier ini bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, atau nilai minimum maksudnya ya ini ya. Lalu program linier tidak lepas dengan sistem pertidaksamaan linier. Sistem pertidaksamaan linier yang dimaksud adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi nanti ada X dan Y. Atau variabelnya ada dua. Lalu sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu sistem penyelesaian matematika yang menghubungkan ruas kiri dan ruas kanan dengan sebuah tanda pertidaksamaan. Ada kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Yang salah satu ruas atau kedua ruasnya memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya berderajat 1 karena ini linier. Oke. Selanjutnya, daerah himpunan penyelesaian. Nah, penyelesaian program linier sangat terkait dengan kemampuan melakukan sketsa atau menggambar daerah himpunan penyelesaian sistem. Nah, teknik menentukan daerah himpunan penyelesaian yaitu yang pertama kita buat sumbu koordinat kartesius. Nah, yang pertama yaitu kita buat sumbu koordinat kartesius. Setelah itu, tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y dari semua persamaan-persamaan linearnya. Nah, ini langkah kedua menentukan titik potong jika persamaan linearnya lebih dari 1. Nah, jadi atau ada 2. Jadi nanti menentukan titik potongnya. Kalau tidak, berarti langsung ke 3. Kita gambarkan grafik dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Lalu keempat, pilih salah satu titik uji yang berada di luar garis, lalu substitusikan pada persamaan, dan baru kita bisa menentukan daerah yang dimaksud. Oke, kita lihat contoh. Yang pertama, buatlah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12. Oke, ini soalnya. Misalkan suruh kita menyelesaikan DHP-nya, berarti daerah himpunan penyelesaian dari 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12. Oke, yang pertama kita tahu, buat dulu persamaannya. Jadi 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12 itu kita buat jadi 3X tambah 2Y sama dengan 12. Lalu kita buat ketika X-nya 0, ya, ketika X-nya 0, Y-nya berarti kan 6, ya kan? Kita buat X-nya 0 dulu. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 6. Jika Y-nya yang 0, berarti X-nya 4. Kita buat dulu seperti itu. Kita buat jadi 0 dulu nih keduanya. Jika X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, Y-nya 6. Jika Y-nya yang 0, Y-nya yang 0, berarti X-nya yang 4. Oke, setelah itu kita buat tabel ini. Lalu kita gambarkan koordinat kartesiusnya. Ini koordinat kartesius namanya ya. Ada X, ada Y. Lalu kita buat 0,6 dan 4,0 berarti. Nah, 4,0. Setelah itu kita tarik garis dari 4,0 dan 0,6 ini, kita tarik garis lurus. Nah, ini berarti gambarnya. Gambar dari grafik 3X tambah 2Y sama dengan 12. Seperti itu ya. Jadi kita buat X-nya 0, maka kita menemukan Y-nya 6. Kenapa? Karena jika X-nya 0, berarti 2Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 bagi 2, yaitu 6. Lalu
Kita buat Y-nya 0. Ketika Y-nya 0 berarti 3X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 bagi 3 yaitu 4. Jadi nanti kita tulis 0,6 dan 4,0. Y-nya 6, X-nya 4. Lalu kita hubungkan ini menggunakan penggaris. Jadi nanti garis lurus. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini baru persamaan, sedangkan kita disuruhnya pertidaksamaannya. Ya kan? Himpunannya, gambarnya berarti nanti di mana nih? Arahnya. Apakah ke atas atau ke bawah? Kita nanti lihat di sininya nih, di pertidaksamaannya. Oke, selanjutnya, nah kita tahu gambarnya seperti ini. Lalu kita buat titik uji. Titik uji itu titik terserah dimanapun yang tidak berada di sini, tidak berada di garis-garis ini. Jadi di luar nih, ada di sini, bisa di bawah, bisa di atas, terserah dimanapun. Nah, saya ambil 0,0. Nah, 0,0 kan di sini nih, di pusat, tidak berada pada garis. Nah, berarti kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Bebas ya, titik uji itu bisa 1,0, misalkan 1,0 di sini berarti. Atau 2,0 di sini. Atau 0,1, 0,7 berarti di atas. 5,0 berarti di kanan 4,0. Bebas ya. Nah, namun saya mengambil 0,0. Lalu kita tahu di soal 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12 di soal. Lalu kita titik ujinya 0,0. Jadi 3 kali 0 tambah 2,0. Lebih dari sama dengan 12. Jadi 0 lebih dari sama dengan 12. Salah ya? Ini pernyataan yang salah. Betul? Ini salah. Harusnya 0 itu kurang dari. Nah, karena di soal lebih dari kita ambil titik ujinya 0,0. Sehingga ini salah. Berarti kalau salah, kita ambil sebaliknya. Daerah himpunan penyelesaiannya berarti bukan ke 0,0, melainkan ke arah sebalik dari 0,0, yaitu ke atas. Sehingga daerah himpunan penyelesaian dari 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12 yaitu sebelah atas dari persamaan garis 3X tambah 2Y sama dengan 12. Jadi daerah penyelesaiannya adalah ke atas. Jadi nanti ambil ini. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Atau cara gampangnya, ketika garisnya seperti ini, kalau ini lebih dari berarti ke atas, kalau kurang dari berarti ke bawah. Kalau garisnya seperti ini, kalau misalkan garisnya ke kanan pun sama, pokoknya kalau lebih dari mengarahnya ke atas, ke kanan gini ya, kalau kurang dari ke bawah, ke kiri. Seperti itu cara gampangnya ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Nah, di sini persamaannya ada 4. Pertidaksamaannya ada 4 ya. Ada ini 1, 3X tambah X tambah 3Y kurang dari sama dengan 3. Terus ada 2X tambah Y lebih dari sama dengan 2. Lalu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini tidak ada kaitannya ya. Kalaupun tidak ada sama dengannya, tetap kita buat persamaannya dulu. Kita buat sama dengannya dulu. Sama saja. Jadi ada sama tidak ada sama dengan pun kita buat sama dengannya dulu. Oke, yang pertama. Kita tahu X tambah 3Y sama dengan 3. Nah, kalaupun ini tidak ada sama dengannya, tetap kita buat sama dengan. Nah, lalu ini. Kita buat, jika X-nya 0, maka Y-nya 3Y sama dengan 3. Berarti 1. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya sama dengan 3. Lalu yang kedua. 2X ya ini ya. Harusnya 2X tambah Y sama dengan 2. Jadi nanti kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 1. Karena 2X sama dengan 2. Ini harusnya 2X ya. Salah. Jadi nanti X sama dengan 1.
Nah, jadi nanti X tambah 3Y sama dengan 3. Jika X-nya 0, maka Y-nya 3Y sama dengan 3. Berarti Y-nya 1. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan 3. Lalu persamaan yang kedua, 2X tambah Y sama dengan 2. Jika X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya yang 0, 2X sama dengan 2, yaitu X-nya jadi 1. Nanti gambarnya, nah kita buat dulu gambar seperti ini. Pokoknya pertama kita gambar dulu nih, garis seperti ini. Nah ini namanya koordinat kartesius. Lalu kita buat titiknya. Di sini ada titik 0,1 dan 3,0. Nah, 0,1 dan 3,0. Kita tarik garis. Nah, lalu ada 0,2 dan 1,0. Kita tarik garis juga. Nah, ini garis yang merah, ini garis yang kuning. Nah, berarti nanti kita daerah penyelesaiannya ada berapa kemungkinan nih? Ada banyak nih, ada 1. Bisa di atas, bisa di tengah-tengah ini, bisa di tengah-tengah ini nih, bisa di tengah-tengah ini. Nah, jadi ada banyak ya kemungkinannya. Oke, bisa di, karena ini X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 ya. Berarti kan X lebih dari 0 itu, misalkan ini X nih. Kan garis X itu horizontal. Kalau lebih dari 0 berarti ke atas. Terus Y-nya lebih dari 0 juga. Berarti Y itu garis vertikal, berarti ke kanan. Nah, berarti ini mesti di kuadran 1 atau di sini nih, daerah sini. Gak mungkin di sini, gak mungkin di sini, gak mungkin di sini. Jadi pasti di atas nih, di daerah sini. Karena ini lebih dari 0 semua nih. Nah, berarti kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4. Kemungkinan daerah penyelesaiannya. Nah, yang mana kira-kira? Nah, kita akan cari. Oke, nah ini kita tahu gambarnya seperti ini. Yang merah lebih dari. Yang kuning kurang dari sama dengan. Nah, lalu kita tahu X lebih dari dan Y lebih dari 0. Jadi begini gambarnya. Nah, pasti di daerah sini nih yang hijau. Selanjutnya, kita buat titik ujinya 0 nih. 0,0 lagi. Pokoknya titik uji harus di luar dari persamaan. Nah, yang merah ya, berarti di luar dari persamaan yang merah. Ini salah ya. Berarti yang merah karena salah berarti ke atas nih. Atau karena ini lebih dari, berarti ini dari merah ke atas. Jadi seperti ini. Nah, ke atas. Ke atas semua. Lalu ini, yang ini kuning kurang dari. Berarti kalau kurang dari, ini garis kuning ke bawah berarti ya arahnya. Dan ini benar ternyata 0,0. Karena di sini kan 0,0 di sini, berarti mengarah ke 0,0 di sini. Nah. Lalu kita lihat arsiran terbanyak di mana? Apakah daerah 1, 2, 3 atau 4? Arsiran yang paling banyak. Contoh yang ke 1 di sini misalnya. Di sini arsirannya ada warna kuning dan hijau. Merahnya tidak ada ya. Jadi tidak mungkin. Tidak. Kalau ini hijau saja. Apalagi tidak mungkin. Kalau ini hijau dan merah tidak mungkin. Berarti yang ini. Karena ini lengkap nih, ada kuning, hijau dan merah. Berarti ini nih daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi ini gambarnya kan di sini. Yang paling banyak arsirannya yaitu di daerah misalkan ini 1, 2, 3 dan 4, berarti daerah 4 ini. Di kanan 1,0, kiri 3,0. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, jadi inilah hasil himpunan penyelesaian gambarnya. Gambar dari pertidaksamaan 2x tambah 2y lebih dari sama dengan 2, 3x tambah x tambah 3 y kurang dari sama dengan 3, dan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya di sini. Oke. Selanjutnya nomor 3. Nah, tadi nomor 1 dan 2 kita ada persamaannya, kita tentukan gambarnya. Nah, nomor 3 kita ada gambarnya. Cuma pertidaksamanya apa aja nih kira-kira. Nah, kita menentukan pertidaksamaan-pertidaksamannya. Di sini ada 2 pertidaksamaan. 1 dan 2 ini. Ada 2 garis. Pertidaksamannya ada 4 berarti. Ini 2 dan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Udah pasti ini lebih dari 0 semua x dan y. Kenapa? Karena ini
kanan sumbu Y, di atas sumbu X. Jadi pasti X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Nah, kita tahu gambarnya seperti ini. Nah, menentukan garis-garis persamaannya. Dalam menentukan garis-garis persamaan, ada dua cara. Nah, cara pertama. Di sini, cara pertama yaitu kita lihat garis kuning ini. Garis kuning ini 4X tambah 8Y sama dengan 32. Dari mana ini? Dari sini nih. 4 ini di sumbu Y dikalikan dengan X. Jadi 4X. Lalu 8 dikali Y, berarti 8Y. Berarti 4X ditambah 8Y. Kalau ininya min, misalkan di sini min 1. Berarti min 1 kali X. Itu kalau misalkan di sini kita, pokoknya di sumbu Y kita kalikan dengan X, di sumbu X kita kalikan sumbu Y. Jadi 4 dikali X, jadi 4X ditambah 8Y. Lalu sama dengan 4 kali 8, berarti 32. Jadi ini persamaan 4X tambah 8Y sama dengan 32. Dari sini kita bisa sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya itu kita bagi dengan angka yang bisa membagi semua bilangan ini. Itu 4 ya. Kenapa? Karena 4X jika dibagi 4 jadi X. 8Y dibagi 4 jadi 2Y. Ini 32 dibagi 4 jadi 8. Jadi ini hasil sederhananya. X tambah 2Y sama dengan 8. Kita bagi 4 semua. Ini untuk yang garis kuning. Berarti garis kuning persamaannya ini. X tambah 2Y sama dengan 8. Selanjutnya kita lihat garis hijau ini. Garis yang hijau berarti 6 dikali X, 6X. Ditambah 4 dikali Y, 4Y. Sama dengan 6 dikali 4, 24. Nah, di sini kita sederhanakan. Kita bagi 2 ya. Sehingga 6X dibagi 2, 3X. 4Y dibagi 2 jadi 2Y. 24 dibagi 2 jadi 12. Sehingga ini persamaan yang hijau 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kita ambil yang paling sederhana. Ini cara pertama. Sekarang kita lihat cara kedua. Nah, kita tahu nih persamaannya ini. Persamaannya gambarnya seperti ini. Kita buat jadi 0,4 dan 0,6. Kenapa? Di sini. Ini sumbu Y. Sumbu Y itu kan X, Y. Ya kan? Kita tahu titik itu X, Y. Berarti di sumbu, kalau kita lihat sumbu Y, ini sumbu Y-nya 4. Sini 6. Berarti 0,4 dan 0,6. Lalu yang vertikal, yang horizontal ini yang mendatar, ini X, Y. X-nya 4, 0. X-nya 8, 8,0. Jadi 4,0 dan 8,0. Nah, rumusnya yaitu begini. X1, Y1 dan X2, Y2 ini jadi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, ini cara kedua ya. Jadi cara keduanya kita buat dulu nih garis ini di soal ya. Jadi kita lihat ini supaya kelihatan nih. Nanti X1 mana, Y1 mana, X2 mana, dan Y2-nya mana angka-angkanya. Angka X1 dan Y1, X2 dan Y2-nya kita bisa kelihatan nanti. Maka kita buat seperti ini dulu. 0,6, 0,4, 4,0, 8,0. Kalau misalkan titiknya di sini misalnya. Nah, di sini berarti bisa jadi 3,0 dan 0,2. Berarti nanti di sini jadi 2,3 misalkan di sini. Kalau titiknya pada garis yang hitam ini berarti yang horizontal berarti pasti 0, karena di sini Y-nya 0. Kalau yang di vertikal berarti X-nya yang 0. Angkanya yang berubah-ubah. Kalau yang vertikal. Kalau yang horizontal X-nya yang berubah tapi tetap 0. Oke, paham ya? Selanjutnya
Kita substitusikan. Nah, kita tahu ini garisnya seperti ini. Langkah pertama, ini rumusnya. Kita lihat garis kuning atau garis hijau dulu. Nah, kita lihat garis yang hijau. Garis yang hijau 4,0 dan 0,6. Atau 0,6 dan 4,0. Kita misalkan yang ini jadi X1, berarti ininya Y1. Ini X2 jadi Y2. Nah, kita substitusikan. Y, nah ini tetap berarti Y min Y1 itu kurangi 6 per Y2-nya 0 kurangi 6 sama dengan X kurangi 0, karena X1-nya 0 per 4 kurangi 0. Jadi nanti Y kurangi 6 per min 6 sama dengan X per 4. Lalu kita kali silang. 4 kali Y min 6 sama dengan min 6 kali X. Ya, lalu 4, nah kali Y 4Y min 6. 4 kali min 6, min 24. Lalu min 6 kali X jadi min 6X. Lalu kita pindah ruas nih. Jadi 6X tambah 4Y sama dengan 24. Ya kan? Ini min 6 pindah ke sini jadi plus. Ini min 24 pindah ke sini jadi plus. Lalu kita sederhanakan. Sehingga jadi 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah ini berarti. Yang hijau ini persamaannya ini. Lalu yang kedua garis kuning. Garis kuning berarti 0,4 dan 8,0. Nah jadi begini. Dengan cara yang sama. Kita dapat X tambah 2Y sama dengan 8. Oke, sama ya, persamaannya sama dengan langkah yang pertama. Kita dapatlah yang hijau 3X tambah 2Y sama dengan 12, yang kuning X tambah 2Y sama dengan 8. Lalu yang kedua, langkah kedua, kita pilih titik uji, lalu substitusikan ke persamaan yang telah didapat, sehingga kita nanti dapat pertidaksamaannya. Nah, caranya memilih titik uji yaitu kita lihat nih, ini daerah penyelesaiannya ya di soal nih. Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu di daerah sini. Kita ambil yang gampang. Yang gampang itu di sini nih, tengah-tengah antara 4 dan 6, yaitu 5 berarti. Kalau 5, nah di sini 0,4 tadi ya, di sini 0,6. Berarti kalau di sini 5, 0,5. Berarti titik ujinya kita ambil 0,5. Lalu 0,5 ini kita substitusikan ke sini. Kedua persamaan ini. Kita substitusikan. X tambah 2Y itu sama dengan, berarti X-nya 0 tambah 2 kali 5 berarti sama dengan 10. Nah, 10 tadi yang X tambah 2Y itu 8 ya. Nah, berarti 10 itu lebih dari sama dengan 8 ya. Berarti pertidaksamaan yang memenuhi grafik yang warna kuning ini, X tambah 2Y, berarti jadi lebih dari sama dengan 8. Lebih dari, karena ini kan 10 ya. Nah, 10 itu lebih dari sama dengan 8. Berarti ini lebih dari yang kuning. Yang kedua, X tambah 2Y 10 juga sama. Ya kan? 10 juga. Tapi ingat bedanya ini 12. Kalau yang ini 8. Ini 8 dari mana? Ya dari tadi. Yang sini. Yang kuning kan 8. Sedangkan yang hijau 12. Nah ini 12 dari mana? Nah dari langkah pertama. Langkah pertama yaitu persamaannya 12. Jadi nanti 10 kurang dari sama dengan 12. Sehingga pertidaksamaannya 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Jadi nanti pertidaksamaan yang memenuhi grafik ini di atas yaitu X tambah 2Y lebih dari sama dengan 8, 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12, dan XY-nya pasti lebih dari sama dengan 0. Karena di kuadran 1, karena di sini nih, karena di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Oke.
cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.